Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan membahas kompensasi gaji. Pengertian gaji. Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang sebagai balasan atas seseorang yang melakukan tugas guna untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi yang berhubungan, dan uang tersebut dapat berfungsi dalam jaminan kelangsungan hidup. Menurut kinerja karyawan, gaji merupakan suatu bentuk kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja individu, kinerja kelompok, ataupun kinerja organisasi. Peranan gaji. Gaji terbagi dua, yaitu bagi pemberi kerja. Gaji merupakan unsur pokok untuk menghitung biaya produksi dan komponen untuk menentukan harga pokok. 2. Bagi penerima kerja. Gaji merupakan penghasilan yang didapat karyawan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu juga memotivasi karyawan. Ada beberapa fungsi penggajian. Yang pertama, membantu manajer personalia dalam menentukan gaji yang adil dan layak. Yang kedua, untuk menarik pekerja yang mempunyai kemampuan ke dalam organisasi. Yang ketiga, untuk mendorong pekerja untuk menunjukkan prestasi tinggi. Yang keempat, untuk memelihara prestasi pekerja. Sistem penggajian. Penggajian merupakan salah satu pekerjaan administratif penting yang menjadi tanggung jawab HR dan Finance. Pasalnya, penggajian terkait dengan pembayaran upah yang menjadi hak karyawan. Itu sebabnya mengapa pemerintah cukup ketat dalam hal perlindungan upah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 maupun Peraturan Pemerintah Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015. Sistem penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Menurut Malayu Hasibuan, sistem penggajian dibagi menjadi 3 sistem. Yang pertama sistem gaji, yang kedua sistem hasil, yang ketiga sistem dorongan. Ada 5 poin penting perusahaan terkait sistem penggajian karyawan. Yang pertama, upah wajib dibayarkan kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan. Yang kedua, pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja atau buruh pada saat upah dibayarkan. Yang ketiga, pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja. Yang keempat, pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah negara Republik Indonesia. Dalam hal upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus sudah dapat diuangkan oleh pekerja atau buruh pada tanggal pembayaran upah yang disepakati oleh kedua pihak. Pemberian gaji. Menurut Noto Atmojo, tujuan dari kebijakan pemberian sebuah kompensasi meliputi: yang pertama, penghargaan terhadap prestasi karyawan; yang kedua, menjamin keadilan gaji karyawan; dan yang ketiga, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan. Tujuan pemberian gaji. Terdapat 8 tujuan dari pemberian gaji. Yang pertama, ikatan kerjasama; yang kedua, kepuasan kerja; yang ketiga, pengadaan efektif; yang keempat, motivasi; yang kelima, stabilitas karyawan; yang keenam, disiplin; yang ketujuh, pengaruh serikat buruh; dan yang kedelapan, pengaruh pemerintah. Dasar-dasar penggajian. Agar tidak terjadi konflik dengan karyawan, bagian personalian harus memuat beberapa dasar dan melaksanakan penggajian, antara lain: yang pertama, adil; yang kedua, jelas dan transparan; yang ketiga, konsisten; dan yang terakhir, berkomitmen. Struktur gaji. Struktur gaji adalah hierarki pekerjaan dan rentangan gaji yang harus selaras dengan organisasi dan mendukung tingkat gaji yang kompetitif dan ekuitas internal dan suatu organisasi. Berdasarkan KAP 49 Men 2004, pengusaha menyusun struktur dan skala upah dan dalam penetapan upah pekerja atau buruh perusahaan. Pasal 2, dalam menyusun struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan melalui: yang pertama, analisa jabatan; yang kedua, uraian jabatan;
Yang ketiga, evaluasi jabatan. Yang keempat, konsekuensi. Dan yang terakhir, penyusunan struktur gaji harus sistematis dan objektif. Melakukan analisa jabatan, uraian jabatan, dan evaluasi jabatan. Sekian penjelasan kompensasi gaji dari kelompok 4. Terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.